Oke, saya lanjutkan alur proses sister. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan akun sister? Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan akun ataupun belum punya akun, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah punya akun nggak masalah tentunya. Jadi yang menjadi dasar kita melakukan registrasi itu adalah Bapak Ibu dosen yang sudah memiliki NIDN, NIDK, NUP atau NITK untuk tendik. Itu yang. Nah, kita mendaftarnya adalah di sistem front end, yaitu di sistem PT registrasinya. Itu bagi registrasi di situ. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita meregistrasi ini di awalan depan, sister, belum memiliki akun, kita klik, nah masuknya di sini. Kita masukkan NIDN dan email. Catatannya, email yang dimasukkan harus email yang aktif, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi harus email yang aktif, karena verifikasinya nanti akan masuk ke email. Nah, ini banyak sekali kasus dosen yang kelupaan emailnya, atau emailnya yang sudah tidak pernah dimasukkan, itu yang ditulis di sini. Nah, itu yang menyebabkan kalaupun ada perubahan suatu tidak bisa dibuka sisternya. Nah, kita masuk ke perubahan data dosen di sister. Jadi perubahan data dosen PDD, ya itu seperti ini alurnya. Jadi Bapak Ibu dosen memeriksa portofolio, mengajukan perubahan data. Umpama contohnya perubahan data pendidikan formal. Jadi pendidikan formal Bapak Ibu itu harus masuk semua dari S1 sampai pendidikan Bapak Ibu terakhir. Jadi jangan hanya menginputkan pendidikan terakhir saja. Nah, namanya portofolio kan harus lengkap ya. Jadi pendidikan itu diajukan oleh dosen masing-masing. Nah, umpamanya kita ingin melakukan update terhadap kita. Nah, dilakukan update, diajukan oleh dosen, divalidasi oleh kepegawaian PT ataupun admin PT bisa melakukan validasi. Setelah sudah divalidasi, tidak langsung berubah, harus divalidasi dulu oleh LL Dikti dalam hal ini kalau dosen PNS, dan kementerian kalau dosen negeri. Nah, baru nanti akan datanya berubah di PD Dikti. Nah, ini ya flowchart untuk pengajuan data pokok ya dari dosen. Di sini ada 3 entitas, dosen, perguruan tinggi, kementerian. Yang dalam hal ini kementerian ini kalau untuk PTS nambah lagi ada LL Dikti di situ. Ada beberapa data yang memang ketika divalid oleh LL Dikti datanya langsung terupdate. Tapi ada juga data yang harus setelah divalid di LL Dikti harus ke kementerian lagi untuk data tersebut bisa muncul di PD Dikti. Nah, ini ada 2 ajuan, saya rasa sama dengan yang tadi. Nah, ini data pokok juga. Nah, ini data keaktifan. Nah, bagaimana cara merubah ya? Merubah status aktif menjadi tugas belajar, menjadi izin belajar. Nah, itu ataupun dosen itu keluar ya. Nah, itu diajukan oleh kepegawaian PT melalui ajuan kolektif. Ya, di-create ajuannya itu tidak bisa diajukan oleh dosen masing-masing. Untuk berkaitan dengan keaktifan dosen dan pegawai, itu harus diajukan oleh perguruan tinggi, yang dalam hal ini boleh admin kepegawaian, boleh admin PT-nya sendiri bisa mengajukan, dan nanti akan divalidasi oleh kementerian, LLDT ataupun kementerian. Nah, ini contohnya di sistem, yaitu mengajukan perubahan status keaktifan dosen. Jadi dari dosen itu aktif, bisa cuti, izin belajar, ataupun tugas di institusi lain. Nah, itu dapat diakses di menu aktivitas kolektif, ajuan perubahan data. Nah, itu tinggal dipilih namanya, nanti diklik akan muncul seperti ini. Nanti silahkan dipilih di sini, di atas ini, di data baru ini, nanti dosen tersebut tugas belajar, ya itu nanti dilengkapi data pendukungnya adalah berupa SK tugas belajar. Nah, seperti itu. Nah, maka ketika sudah dilakukan perubahan di sini,
maka di PDDikti akan berubah. Dan mohon Bapak Ibu, karena sekarang Sirdos berbasis sister, kalau memang statusnya tidak aktif, tugas belajar dan lain sebagainya, mohon segera melakukan perubahan. Karena ambil contoh, jadi Bapak Ibu dosen sedang melakukan tugas belajar, tapi di sistemnya masih aktif. Nah, ketika periode BKD terbuka, maka Bapak Ibu wajib mengisi Sirdos secara full, mengisi portofolio atau klaim portofolio di BKD secara full. Nah, tapi kalau di situ datanya sudah berubah menjadi contohnya tugas belajar, maka Bapak Ibu tidak akan sama isiannya dengan teman-teman yang lain. Jadi tinggal mengisi kemajuan studi saja di isian di sister. Nah, itu mohon diperhatikan sehingga kita tidak bermasalah, karena ketika sudah dibuka periode BKD umpamanya, kita tidak akan bisa mengajukan itu. Jadi mengajukan tugas belajar umpamanya, maka tidak akan langsung bisa terupdate di situ. Memerlukan proses ajuan tersebut. Nah, itu. Selanjutnya, nah ini dari sisi validasi ya. Jadi validasi mungkin mengarah ke admin ya. Ada disetujui, ada ditolak, ada ditangguhkan. Nah, ini tergantung nanti Bapak Ibu dosen dari ajuannya itu, ajuannya ditangguhkan, disetujui, ditolak atau ditangguhkan. Kalau umpama muncul ajuan Bapak Ibu dosen ini ditangguhkan, ketika Bapak Ibu ingin mengedit, Bapak Ibu harus tarik dulu, tarik ajuannya dan dilakukan edit apa saja yang kekurangannya. Nah, baru diajukan kembali. Kalau ajuan Bapak Ibu ditolak, Bapak Ibu harus dari baru lagi mengajukan baru lagi karena sudah ditolak. Nah, ini tergantung juga dari pihak verifikasi apakah ditolak atau ditangguhkan. Nah, ini adalah menu dari sister. Saya capture-kan. Jadi yang warna kuning itu adalah merupakan portofolio. Ini isian portofolio, ada profil, kualifikasi, kompetensi, sampai di reward. Terus data pokok itu ada yang di merah, ada profil, kualifikasi, kompetensi itu data pokok. Data tridharma berwarna biru, pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan unsur penunjang. Nah, yang ungu itu adalah layanan di sister, ada PAK, ada BKD, ada Sirdos, dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebih untuk Sirdos. Saya masuk sedikit. Nah, waktunya masih ke layanan BKD. Jadi karena layanan BKD yang saat ini sedang aktif ya, dan beberapa teman-teman dosen sedang mengikuti layanan BKD ini untuk di pelaporan semester ganjil 2021. Nah, akses laman atau role peran dalam BKD, jadi perlu diperhatikan ini sinkronize-nya, berarti ini adalah sister PT. Jadi yang harus ada dalam proses BKD itu adalah admin PT dan admin BKD internal PT. Nah, ini ada dua, ada admin BKD PT dan ada admin BKD Prodi. Admin BKD Prodi ini perlu dibentuk ketika dosen Prodi itu jumlahnya banyak. Itu. Tapi kalau jumlahnya sedikit cukup admin BKD PT saja yang dibuat. Nah, selanjutnya ada asesor BKD, di situ ada dosen. Nah, dosen ini datanya ini tersinkron. Kalau kita di PTS yang membuka periode itu adalah LLDikti. Jadi LLDikti yang membuka periode penarikan datanya kapan, periode penilaiannya kapan untuk BKD. Nah, itu ditentukan oleh teman-teman di LLDikti. Nah, kita di kampus hanya mensinkronkan saja. Sinkron, nah baru akan muncul nanti di masing-masing dosen. Tentunya dengan terlebih dahulu unit BKD internal memasukkan pejabat penandatangan yang dalam hal ini pimpinan ya, bisa rektor, bisa direktur, bisa ketua. Nah, itu dimasukkan sebagai pejabat penandatangan. Setelah dimasukkan pejabat penandatangan baru akan
dosen masing-masing itu bisa mengisi BKD. Nah, kalau belum dimasukkan itu tidak akan bisa. Nah, setelah itu dosen mengisi BKD, baru nanti admin admin BKD menugaskan asesornya. Siapa asesor yang akan menilai dosen. Jadi asesor di sini adalah ada 2 asesor yang ditugaskan. Nah, itu kurang lebih role-nya, role peran untuk di BKD. Nah, ini peran-peran masing-masing. Nah, kalau tugas dosen, jadi mengisi portofolio di sister PT, memutakhirkan data masing-masing dan lain sebagainya, melakukan pengisian dan verifikasi LKD setiap periode dibuka untuk pelaporan. Nah, itu saya sampaikan tadi, periode dibuka ini, kalau PTS itu adalah yang buka itu adalah LLDT. Asesor melakukan penilaian LKD. Selanjutnya BKD PT, ini hampir sama dengan BKD internal prodi. Jadi melakukan perubahan periode per semester. Yang dalam hal ini kita di BKD PT kita tidak membuka ya, kita tinggal mensinkronisasi. Karena pembukaan periode itu ada di LLDT. Menentukan penandatangan untuk pengesahan. Jadi tanpa ditentukan pejabat penandatangan, maka dosen-dosen tidak akan bisa mengisi. Melakukan plotting asesor, melakukan penyimpulan LKD, dan melakukan penarikan data asesor dari luar PT. Jadi kalau ada asesor di luar PT, admin BKD internal ini bisa menarik namanya biar masuk ke sebagai asesor PT-nya. Nah, ini peran admin PT TIK, jadi mensinkronkan dengan feeder ya, manajemen akses. Terus unit BKD layanan juga sama. Oke, yang menjadi catatan di sini, asesor tidak perlu membuat peran sebagai asesor, namun tetap menggunakan peran sebagai dosen yang telah diregistrasikan secara mandiri di sister masing-masing. Nah, kalau asesor dalam hal ini asesor BKD, nah pada layanan BKD itu di bawahnya akan ada asesor. Kalau memang teman-teman yang sudah lolos asesor, nanti tinggal mengklik itu maka akan muncul nama dosen yang akan di assessment. Terus pembuatan peran unit BKD prodi diperlukan untuk PT yang memiliki jumlah dosen yang banyak ya. Kalau tidak banyak ya tidak perlu bikin unit BKD internal prodi, cukup unit BKD internal PT saja. Semua alur BKD dilakukan pada menu layanan BKD pada halaman sister. Itu yang menjadi catatan. Nah, di sini ada asal data. Jadi portofolio pada BKD. Nah, di sini pelaksanaan pendidikan. Jadi pelaksanaan pendidikan itu dari sister dan feeder. Nah, kenapa sister? Selain pengajaran, di pelaksanaan pendidikan itu ada yang lain lagi isiannya. Contohnya adalah pengisian buku ajar atau modul. Nah, itu masuk juga ke pelaksanaan pendidikan. Terus pengisian tugas tambahan. Nah, itu dilakukan di sister. Yang ditarik dari feeder itu adalah pengajarannya saja. Nah, terus pelaksanaan penelitian nanti diisi datanya di sister, disinkron di Sinta dan di Simliptamas. Pengabdian juga dari sister dan dari Simliptamas. Terus pelaksanaan penunjang, terus penunjang adalah itu diisi hanya dari sister saja. Nah, ini yang pertama dilakukan mungkin ya kalau kita ingin mengakses sister, jadi semua dosen wajib memiliki akun sister PT ya, jadi sister PT, dan memutakhirkan datanya melalui akun tersebut. Jadi pengecekan seperti saya bilang tadi bisa dilaksanakan melalui akses.kemdikbud.go.id, yang dalam hal ini yang bisa mengakses adalah admin PT-nya menggunakan user PDDikti. Nah, role admin PT bisa membuat peran unit BKD internal PT dan internal prodi. Nah, untuk membuat role-nya ini adalah diajukan di akses kemdikbud.go.id, di situ membuatnya. Dan unit BKD internal ini sudah dipersiapkan untuk LLDT dan KL, kementerian lain.